Al-Fatihah. Yang tadinya gersang tanahnya, kemudian disirami hujan, lalu tumbuhlah apa saja yang ada tumbuh di bumi. Ilmu itu umpama air yang masuk ke dalam hati, lalu kemudian menelusuri dataran terendah di dalam hati. Ini ruang-ruangnya banyak, sampai ke sela-selanya. Sehingga hati ini penuh dengan cahaya karena ilmu itu. Jadi orang belajar ilmu agama itu seperti sedang menyirami hatinya. Kalau ceramah, pidato misalnya, istilahnya kan siraman rohani, ya itu siraman itu umpama air. Jadi istilah siraman rohani itu dari Ihya, bahwa ilmu umpama air hujan yang menyirami bumi sehingga tanah yang gersang menjadi subur. Aika namayitan bil kufri. Nah, sekarang kita perjelas makna daripada mati itu apa? Hati yang mati itu apa sih? Apa hati mati istilah kita tuh tidak berperasaan? Tapi kalau yang baperan terlalu juga berperasaan, terlalu hidup hatinya, atau gimana? Baperan banget tuh berarti hatinya terlalu aktif, sensitif. Nah berarti kenapa ya disebutkan mati dan hidup tuh apa maksudnya dalam ayat? Awamangka namayitan faahyainahu. Maka kamilah yang akan menghidupkan yang mati itu. Aikana maksudnya mayitan tegese mati, bil kufri. Mati maksudnya hati mati itu kufur. Istilah kufur ini kalau dalam tatanan bahasa Arab, kafaro itu menutupi. Ada nggak itu yang namanya katanya ibadah supaya jadi kifarat? Ada orang nih sakit supaya jadi kifarat, termasuk fidyah, kifarat. Orang kalau dikasih ujian tuh kifarat, barangkali dengan sakit itu Allah ampuni dosa-dosanya. Ini kifaratul dzunub misalnya. Kafaroh, kifarat, sedekah buat kifarat. Kifarat apa tuh kifarat? Menghapus, menutupi. Kafaro itu kufur. Kufron perbuatannya. Orang yang berbuat kufur namanya kafir. Yang kafir asli nih maksudnya menutupi kebenaran bahwa la ilaha illallah itu tidak diterima sama orang kafir. Dia menutupi keberadaan yang pasti. Yang wajibul wujud itu ya Allah. Yang boleh dianggap Tuhan itu ya hanya Allah, nggak ada yang lain. Ketika ada orang berkeyakinan ada kekuatan selain Allah, ya dia kufur perbuatannya. Orangnya namanya kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku maka Allah tambah. Tapi siapa yang kufur maka ingat azabku amat pedih. Kufur dalam konteks ini bukan kafir dalam pengertian tadi asli. Bukan keluar dari Islam lalu kemudian jadi kafir, bukan. Kufur itu dia tidak menampakkan nikmat yang Allah anugerahkan banyak, tapi yang dia cerita, yang dia rasakan kekurangan terus. Keenakan terus, kegelisahan terus, kekurangan yang diceritain. Sampai-sampai lupa. Apa sih emang yang Allah udah kasih? Ya banyak banget. Bahkan ketika mau dihitung, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah, anugerah Allah, berapa yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi kenapa yang kita ingat itu yang jelek, yang kurang, yang salah, yang masalah gitu. Yang lancarnya nggak ada. Sampai sering saya contohkan. Yang paling sederhana, ada orang kita biasa ngurusin orang sakit nih. Nafas aja kok harus pakai oksigen tuh, bawa tabung kemana-mana, repot nggak? Nah kita tuh nongkrong di mana aja kagak ada yang bawa tabung oksigen, itu udah lancar itu, udah alhamdulillah. Berapa tabung kalau harus setiap hari bawa tabung ya, digendong di sini. Kalau umpama nafasnya harus pakai tabung, ini enggak. Makan apa aja masuk sehat. Ada yang nggak bisa masuk makan harus diinfus. Oh iya kita kemana-mana bawa kabel infusan? Enggak. Nah itu, tapi kan itu cuma itu Pak. Lah kalau sudah sakit kan habis rumah juga. Tanah habis, kendaraan habis. Nah berasanya nikmat itu besar kapan? Ketika tadi semuanya sudah habis, ternyata sehat itu penting. Maka langkahnya, solusinya menjaga lebih baik daripada mengobati. Amalan nih banyak, tapi jaga kemarin. Jangan engkau mengamalkan sesuatu yang engkau sendiri belum tahu ilmunya. Ya nanti juga Pak, kan seiring dengan waktu. Ya kalau dalam proses belajar. Khawatir sudah capek tenaga, habis energi. Kemudian baru mau benernya di ujung. Di usia sudah tua, di waktu badannya sudah mulai lemah fisiknya, baru di situ mau bener. Ya bagus. Tapi kalau ada kesempatan sekarang masih jag-jag waringkas, masih buta tulang, buta daging,
masih kekar, masih fisiknya bagus, kuat, sehat gitu jasmaninya, masa ya nggak kita manfaatin betul-betul. Jangan tunggu nanti. Abah, ya orang tua saya ke masjid sampai bela-belain saya bilang abah kalau kira-kira engap mah udah di rumah aja. Tapi dia berpikir mumpung kan gitu, mumpung meren. Tapi kalau sudah kelihatan payah banget capek jangan dipaksain. Ya kan yang wajibnya kan sholatnya, kalau jamaahnya kan enggak. Nah dalam kondisi sakit apalagi, yang sehat aja kalau sempat berjamaah bisa ya diniatin jamaah, kalau enggak pun yang penting jangan ditinggal sholatnya. Udah itu aja. Nah maka kemarin diingatkan, ketika orang itu mati hatinya, maksudnya adalah bil kufri, mati karena sebab kufur, menutupi nikmat yang Allah sudah kasih sehingga dia tidak melek, tidak membuka mata hatinya yang kelihatan di mata. Coba ke dapur Pak, ada apa? Nggak ada apa-apa Pak. Beras ada juga seliter, ada tapi ada nggak orang yang nggak punya beras sama sekali? Kenapa tidak dibuka mata hati? Ya kan cuma seliter Pak. Emang kamu makan berapa karung kalau sekali makan? Gitu. Cuma ada tempe Pak. Ada nggak orang yang masak nasi benar-benar pakai garam? Benar-benar tuh. Ada juga. Ada yang cuma daun-daunan, apa aja diambil daun-daun. Yang penting makan dah kenyang. Nah sekarang beras ada, gas ada, kompor ada, air galon ada. Misalnya nggak ada air galon karena nggak ada uang buat beli air galon, emang nggak mau pakai air keran? Kan kita kan biasa di pondok mana, biasa di pondok minum dari apa aja, pakai air balong. Tapi kan kita nggak sampai gitu-gitu amat Pak. Ya berarti sudah banyak banget nikmat. Ini baru contoh satu. Belum istri, belum anak, belum keluarga, belum pekerjaan. Hari ini ada nggak yang di PHK hari ini? Di alam dunia ini ada nggak orang yang hari ini diputus kerja sama perusahaan? Ada. Kita enggak. Ada nggak yang hari ini pulang kerja laka lantas? Ada. Kita enggak. Padahal bawa motor ugal-ugalan oh gitu. Misalnya ini mah ya ugal-ugalan karena dia kan emang seneng uang gitu. Tapi aman sampai sekarang. Kalau orang tanya, Gi, apa amalannya apa sih kok bisa? Lah nggak ada amalannya, cuman karena emang la haula wala quwata, baca doa, sholat dijalankan, ibadahnya udah itu. Fa'ahyainahu, kemudian dari kekufuran itu Allah yang menghidupkan hati yang mati sebab kufur tadi, nggak melihat apa nikmat anugerah dari Allah sehingga terjadilah kufur. Lalu Allah hidupkan hati yang kufur itu dengan cara apa? Bil islami, dengan Islam. Jadi agama Islam itu hidayah, anugerah, yang nikmat Islam itu tidak bisa dibanding dinilai dengan apapun, bahkan ad-dunya wa ma fiha, dunia dengan segala isinya ini kalau ditukar sama agama Islam itu nggak bisa dibanding-banding. Jadi lebih baik dalam keadaan muslim yang taat, nggak apa-apa fakir juga, begitu kira-kira. Toh bicara fakir juga tidak seperti fakirnya zaman dulu para sahabat, ketika harus bergantian bajunya sama istrinya, saking fakirnya. Nah sekarang sepakir-fakirnya orang sekarang, minimalkan HP-nya Android. Antrilah kemudian di apa itu bantuan sosial BLT, antri di situ, beli bensin tiap hari, kuota ada. Nah kenapa masih berpikir bahwa kita tuh paling fakir dia? Enggak termasuk. Nah itu berarti karena apa tadi? Barangkali cara pandangnya.